Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap, Pak. Jokowi sanjung Prabowo setinggi langit, tapi jatuhkan di akhir pidato. Selamat datang di Opini Alvin. Saudara, inilah momen yang menunjukkan betapa naif dan penuh ironi pidato Jokowi di perayaan ulang tahun Partai Gerindra. Di awal pidatonya, Jokowi tampak begitu tulus memuji Prabowo. Ia menyebutnya sebagai sosok yang kuat dengan determinasi kepemimpinannya yang sudah teruji. Jokowi bahkan menyanjung Prabowo setinggi langit, seolah-olah Prabowo adalah pemimpin yang paling hebat dan paling kuat bukan hanya di negeri ini tapi di tingkat internasional. Tapi tunggu dulu. Di akhir pidatonya, Jokowi justru melontarkan pernyataan yang menusuk tajam. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap, Pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka. Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya, sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi, dikit-dikit yang salah Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Enggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan nada santai namun penuh sindiran, Jokowi mengingatkan bahwa Prabowo telah 2 kali kalah darinya dalam pemilu sebelumnya. Bayangkan, setelah semua sanjungan itu, Jokowi menutup pidatonya dengan mengingatkan kekalahan Prabowo di depan kader-kader Gerindra. Bukankah ini seperti membangun istana yang megah hanya untuk dihancurkan di detik terakhir? Apakah ini sekadar candaan? Atau Jokowi memang ingin menunjukkan siapa yang sebenarnya berkuasa? Yang jelas,
Momen ini semakin membuktikan bahwa politik adalah panggung penuh ironi, di mana pujian bisa menjadi belati yang menusuk dari belakang. Pujian Joko Widodo pada Prabowo sebagai sosok yang kuat karena tidak ada yang berani kritik, tentu saja adalah sanjungan yang mengada-ada. Di berbagai media sosial, sindiran dengan kalimat satir seperti omon-omon yang dialamatkan pada Prabowo masih saja terus menggema. Berbagai kebijakan yang sudah dijalankan seperti kenaikan pajak PPN 12%, penarikan subsidi gas LPG 3 kg dari pengecer, pemecatan tenaga honorer di semua kantor-kantor dengan dalih efisiensi anggaran, sampai pemecatan utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan, Gus Miftah, semua dianulir, sebagai imbas dari munculnya kritikan tajam dari masyarakat di berbagai platform media sosial. Munculnya hashtag kabur aja dulu yang disinyalir sebagai bentuk kekecewaan publik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo yang tidak pro-rakyat bahkan sempat trending topik di media sosial khususnya akun X. Teranyar, ribuan mahasiswa dan berbagai elemen bangsa turun ke jalan menyuarakan kritikan atas berbagai kinerja buruk pemerintahan Prabowo. Maka patut diduga, pujian Joko Widodo pada Prabowo tidak lebih dari basa-basi semata. Pujian Joko Widodo sejatinya hanyalah kalimat pengantar untuk satu tujuan, mengingatkan pada Prabowo, siapa penguasa sesungguhnya. Andai saja percakapan itu tidak terjadi di ruang publik, Jokowi mungkin akan mengatakan, "Anda jangan macam-macam. Ingat, sekuat apapun Anda, saya pernah mengalahkan kamu, bukan hanya sekali, tapi terjadi sampai 2 kali." Namun apapun maksud di balik perkataan Jokowi, satu hal yang tidak pernah lepas dari kepribadian Jokowi adalah etika yang buruk. Sebagai tamu, adalah hal yang tidak pantas merendahkan tuan rumah di depan tamu yang lain. Di saat Prabowo dan ribuan kader Gerindra dipenuhi euforia sukacita kemenangan dan kebanggaan, Jokowi justru hadir dengan kalimat, "Ingat, saya pernah mengalahkan kamu dan kalian semua." Bagaimana menurut kalian? Apakah ini cara halus Jokowi merendahkan Prabowo? Atau justru Prabowo yang harus menelan pil pahit realita politik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti opini Alvin yang selalu menghadirkan pandangan kritis, tajam tanpa pandang bulu. Terima kasih sudah menonton.